Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Didik Kurniawan di serial video materi, video pembelajaran untuk mata kuliah akuntansi biaya. Pada kesempatan video materi kali ini, kita akan membahas satu chapter, satu topik tentang activity based costing atau biasa disingkat sebagai ABC, activity based costing. Nah, di video materi sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang FOH departmentalization. FOH departmentalization itu merupakan bagian dari ketika satu perusahaan hendak menyusun tarif FOH dan kemudian membebankan FOH ke produk. Nah, ketika kita berbicara tentang activity based costing, sama dengan ketika kita berbicara FOH departmentalization, yaitu bahwa persamaannya adalah kita sedang membicarakan factory overhead. Jadi konteks pembicaraannya masih sama, baik dalam FOH departmentalization maupun dalam activity based costing, konteks pembicaraannya hanya satu macam saja, yaitu berbicara tentang factory overhead. So, kalau kita berbicara tentang ABC, pastikan kita sedang membicarakan hanya factory overhead. Pak, bagaimana dengan direct material dan direct labor? Direct material dan direct labor itu pembebanannya ke produk akhir dilakukan secara direct atau directly assignment to final product. Sementara kalau FOH itu dia hanya dilakukan pembebanannya secara tidak langsung, sehingga disebut sebagai indirect manufacturing cost. Nah, ini sudah kita bahas, ya, sudah kita bahas. Jadi DM dan DL tidak akan ada kaitannya dengan activity based costing. Yang ada kaitannya dengan activity based costing itu adalah hanya factory overhead. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang activity based costing, kita perlu tahu dulu, Pak, ini activity based costing itu satu metode baru atau bagaimana? Jawabannya adalah bukan. Ini bukan suatu metode baru. Kalau dia bukan suatu metode baru, berarti sebelum-sebelumnya apakah itu dia perusahaan ketika kita belajar mencermati, membahas akuntansi biaya dari awal dulu kita belajar cost concept sampai dengan FOH departmentalization, apakah kemarin itu berarti bukan activity based costing? Jawabannya adalah bukan. Yang kita terapkan mulai dari setting FOH, kemudian perhitungan tarif FOH, dibebankan FOH-nya sampai dengan kemudian yang terakhir dilakukan closing dan penandingan antara FOH control dan FOH applied, itu tidak berbicara atau belum berbicara tentang activity based costing. Jadi yang sejauh ini yang kita lakukan itu tidak membebankan FOH secara ABC. Nah, terus di chapter ini kita akan membahas tentang activity based costing. Namun sebelum kita jauh mengulik lebih lanjut tentang apa itu activity based costing, maka dari itu kita perlu persamakan persepsi. Kita lihat terlebih dahulu ciri-ciri dan karakteristik dari yang pembebanan FOH yang sudah kita lakukan sejauh ini. Yang mana pembebanan FOH, setting tarif FOH, kemudian pembebanan FOH dan closing FOH yang sejauh ini sudah kita lakukan itu disebut sebagai sistemnya traditional costing atau saya singkat TC. Jadi kita kan mau belajar ABC, activity based costing. Maka yang sejauh ini sudah kita lakukan, nah emang namanya apa, Pak? Jawabannya namanya bukan ABC yang sejauh ini sampai dengan saat ini kita lakukan sampai di FOH departmentalisasi yang kemarin. Namun namanya disebut sebagai traditional costing. Jadi kalau ada istilah activity based costing, maka dia akan bergandengan atau dia akan berlawanan dengan terminologi yang namanya traditional costing. Sama juga dengan ketika kita membahas job order costing, maka temannya atau lawannya itu adalah proses costing. Nah, proses costing dan job costing itu adalah dalam satu
konteks pembahasan tentang pengakumulasian dan pembebanan biaya produksi. Nah gitu ya. Sementara kalau traditional costing berarti gandengannya dengan activity based costing, ini sama-sama berbicara juga dalam konteks yang sama, yaitu berbicara tentang bagaimana FOH itu dialokasikan ke produk. Ingat itu ya. Jadi ada job costing, ada temennya proses costing. Ada activity based costing, ada kawannya atau lawannya, namanya adalah traditional costing. Nah kalau begitu kita perlu cermati dulu sebenarnya sih apa sih karakteristik dan ciri-ciri dari traditional costing yang sejauh ini sudah dengan tidak sadar kita lakukan. Kita membebankan FOH ke produk akhir secara traditional costing. Oke, untuk melihat itu maka kita lakukan observasi kasus. Kita lakukan observasi kasus. Ada dua soal yang kita ambil dari bukunya Pak Carter yang akan kita bedah, kita observasi. Maksudnya adalah bahwa dari soal ini setelah kita lihat, kita kerjakan, kemudian kita lihat ciri-cirinya, maka kita akan menemukan di situ satu atau beberapa indikator yang itu menjadi ciri dari yang namanya traditional costing. Ada dua case. Kita lihat case yang pertama, ilustrasi pertama, diambil dari buku Pak Carter untuk exercise 13-8. Ya, kita lihat soalnya lalu kita kerjakan, kita bahas. Ada satu perusahaan namanya Washington Company, yang mana Washington Company itu dia punya dua departemen produksi. Sekali lagi, ini pembahasan mengenai departemen produksi, departemen jasa. Kita tidak akan ungkap itu secara lebih detail ya. Kita tidak akan bahas itu secara lebih detail karena pembahasan mengenai FOH secara departementalisasi, yang mana ada departemen produksi, kemudian ada departemen jasa, kemudian nanti ada direct method, step method, dan simultaneous method. Itu sudah kita bahas di video materi sebelumnya terkait dengan FOH departmentalization. Jadi kita nggak akan bahas itu secara lebih detail ya. Jadi ada perusahaan namanya Washington Company. Washington Company itu dia punya dua departemen produksi, namanya machining dan assembly. Dan juga Washington Company punya dua departemen jasa, servicing department, yaitu maintenance dan personil. Step method digunakan dalam rangka untuk mendistribusikan overhead cost. Ini cost di sini udah jelas ya, pasti ini adalah FOH. Dalam rangka mendistribusikan overhead cost dari service department ke producing department, metode yang digunakan adalah step method. Kalau step method berarti kita tahu berurutan, ada yang urutan pertama, ada urutan kedua, dan bersifat non-resiprokal. Step method yang digunakan itu dia urutannya adalah maintenance department itu akan didistribusikan yang pertama. Oh, berarti kita tahu maintenance department ini nanti akan didistribusikan dengan urutan yang pertama. Kalau begitu pasti personil ini urutan yang kedua, karena memang cuma hanya ada dua departemen jasa. Oke, kemudian nah, basis dasar yang digunakan untuk distribusi untuk maintenance department adalah square feet, artinya luas area, square feet. Kemudian dalam rangka calculating predetermined overhead rates, dalam rangka menghitung atau men-setting tarif FOH ya, ini si departemen machining ini menggunakan basis machine hours. Kemudian direct labor hours atau DLH digunakan sebagai basis untuk setting tarif alokasi FOH di departemen assembly. Ingat, kemarin sudah kita bahas juga di video materi sebelumnya tentang FOH departmentalization, bahwa basis dasar yang digunakan terkait dengan FOH ini itu ada dua. Ada basis atau dasar yang digunakan untuk distribusi FOH dari departemen jasa ke departemen produksi. Yang pertama, nah ini digunakan ketika dalam tahap setting predetermined FOH rate, yaitu kalau kita lihat di siklus FOH itu adanya di at the beginning of the period. Sementara yang kedua itu basis untuk menghitung tarif FOH dan untuk mengalokasikan FOH. Nah, kalau basis untuk setting tarif
setting tarifnya dilakukan at the beginning of the period. Kemudian allocating FOH-nya, mengalihkan actual base. Ya, actual base dengan tarifnya itu dilakukan during in the period. Jadi jangan bingung, ya, jangan bingung. Untuk maintenance department kalau kita lihat, maka tadi square feet, mana nih square feet, maka untuk maintenance department square feet digunakan sebagai basis untuk distribusi dari overhead dari departemen jasa ke departemen produksi. Sementara MH, machine hours, digunakan untuk alokasi FOH atau dengan kata lain setting tarif FOH. Oke. Nah, ini adalah datanya. Budgeted monthly cost and other operating data are as follows. Ini data untuk bulanan, jadi periodenya bulanan. Cost and related data pertaining to job number 3752 are as follows. Oh, kalau begitu ini si perusahaan ini yaitu Washington Company ini dia mengerjakan job 3752 dan data terkait dengan job 3752 adalah jadi job 3752 itu masuk dan harus melewati departemen produksi yang dimana departemen produksinya ada dua, yaitu machining dan assembly. Pertama, ketika dia masuk ke machining, dia nanti akan diolah oleh machining department. Dia akan menelan machine hours menggunakan machine hours diproses oleh mesin dan lama pemrosesannya adalah 10 jam. Materials yang dibebankan oleh departemen machining $60 dan direct labor jam tenaga kerja langsung yang digunain job 3752 4 jam, total direct labor cost-nya adalah $6. Sementara ketika dia masuk diproses oleh assembly department, maka assembly department memberikan DM sebesar $7 untuk job 3752 dan direct labor yang dibebankan ke job 3752 oleh assembly department $9 dengan waktu pengolahan pemrosesan job 3752 oleh pekerja atau employees bukan mesin ini selama 11 jam. Oke. Requirement-nya develop predetermined overhead rates for machining and assembly. Oke. Yang kedua, compute the total cost of job number 3752. Artinya adalah berapa biaya yang dibebankan ke job 3752 ini. Oke, kita lihat bahwa tadi yang pertama kita akan membahas distribusi overhead dari departemen jasa ke departemen produksi juga. Kalau kita lihat siklus FOH-nya berarti ini berada di tahap ini, aktivitas ini berada di awal periode atau at the beginning of the period. Nah, kemudian metode yang dipakai untuk distribusi FOH dari departemen jasa ke departemen produksi adalah step method. Dan kita tahu kalau step method berarti FOH-nya akan secara bertahap didistribusikan ke departemen produksi. Secara bertahap artinya ada urutannya, ada urutan pertama dan urutan kedua. Ada yang duluan dan ada yang belakangan serta bersifat non-reciprocal. Kalau yang reciprocal adalah simultaneous method. Nah, urutan dalam mendistribusikan overhead cost dari departemen jasa, urutannya adalah karena ini pakai step method, ini urutannya nggak boleh terbalik-balik. Urutan pertama adalah, distribusi pertama adalah maintenance department. Basis untuk distribusinya adalah square feet. Kemudian distribusi urutan kedua adalah personal department. Tidak disebutkan di soal ini, di kasus ini, base to allocate-nya apa. Cuman kita bisa mendasarkan pada logika berpikir. Kalau nama departemennya adalah departemen personil, maka yang diurusi adalah tenaga kerja atau employees. Maka kalau demikian nggak usah disebutkan, kita tahu bahwa base to distribute FOH dari departemen personil ke departemen produksi adalah menggunakan number of employees, ya, jumlah pekerja. Oke, kita kerjakan, kita lihat, kita distribusikan bagaimana distribusinya dari departemen jasa ke departemen produksi. The balance before FOH service department distribution are as follows. Ini tinggal kopas aja nih dari saldo awal before distribution yang di sini. Dan kemudian kita ketahui jumlah total FOH before distribution 270.000 gitu ya. Kemudian distribusi yang pertama adalah maintenance department. Berarti maintenance department adalah 30.000 harus kita bagi habis ke semua departemen. Karena dia baru yang pertama
Urutan pertama bagi ke semua departemen. Nah, 30.000 ini akan kita bagi ke machining, assembly, dan personil based on square feet. Square feet-nya yang mana? Square feet-nya adalah yang ini. Ya, square feet-nya yang ini. Kemudian total square feet-nya berarti machining jangan dihitung. Berarti 2.000 ditambah 4.000, 6.000. 6.000 ditambah 17.000 sama dengan 23.000. Ya. 2.000 ditambah 4.000 square feet, 2.000 tambah 4.000 sama dengan 6.000. 6.000 ditambah 17.000. Ini kita pakai, yang dialokasikan adalah maintenance. Berarti, maintenance-nya yang nggak dipakai. Keliru. Jadi kita mau mengalokasikan maintenance FOH dari departemen maintenance ke departemen yang lainnya. Berarti yang akan kita pakai square feet-nya adalah machining, assembly, dan personil. Machining, assembly, dan personil. Berarti yang ini yang kita pakai. Machining, assembly, dan personil. Berarti ini 4.000 ditambah 19.000, 4.000 tambah 19.000 sama dengan 23.000. 23.000 ditambah 17.000 sama dengan 40.000. Berarti untuk machining adalah 19.000 per 40.000. Kita kalikan dengan 30.000, hasilnya 14.250. Kemudian assembly berarti 17.000 per 40.000 dikalikan 30.000, hasilnya 12.750. Kemudian ke personil berarti ini 4.000 per 40.000 atau 10% dikalikan 30.000 sama dengan 3.000. Ini adalah hasil distribusian untuk maintenance department. Yang kedua urutannya adalah personil department. Personil department karena ini step method non reciprocal, maka kemudian maintenance department tidak dikasih, alias yang didistribusiin hanya departemen produksi saja, yaitu machining dan assembly. Kemudian basis distribusi atau alokasiannya adalah number of employees. Number of employees kita lihat untuk machining and assembly saja, yaitu 40 dan 80. Kalau begitu 120 totalnya. Ya, totalnya adalah 120. Sehingga ke machining department number of employees-nya adalah 40 per 120 dikalikan 18.000 sama dengan 6.000. Sementara ke assembly department adalah 80 per 120 dikalikan 18.000 sama dengan 12.000. Nah, sampai di sini kita bisa menghitung total FOH after distribution, di mana machining saldonya sekarang after distribution 172.550. Kemudian assembly saldo akhir after distributionnya 99.750. Departemen jasa, maintenance, dan personil harus 0 saldo akhir after distributionnya. Dan ingat bahwasanya saldo FOH before and after distribution harus sama. Oke. Sampai di sini kita sudah mendistribusikan overhead dari departemen jasa ke departemen produksi seluruhnya. Nah, tahap berikutnya adalah kita akan men-setting tarif FOH. Kita akan menghitung berapakah tarif FOH-nya. Tadi untuk requirement yang pertama di sini, develop predetermined overhead rate for machining and assembly. Di sini ada kata-kata machining and assembly. Berarti ini nanti ada dua tarif, yaitu masing-masing departemen, machining dan assembly punya tarif FOH-nya sendiri-sendiri. Atau dengan begitu, dengan kata lain, maka ini namanya adalah multiple rate. Jadi si perusahaan ini dia punya dua tarif, artinya lebih dari satu tarif FOH. Oke. Nah, kita hitung sekarang. Setting predetermined FOH rate. Base to assign FOH, basis untuk mengalokasikan dan membebankan FOH adalah, atau basis untuk menghitung tarif FOH-nya adalah machining department tadi menggunakan machine hours atau MH, dan assembly department dia menggunakan direct labor
hours atau disingkat DLH. Paham ya? Nah, kalau gitu kita perlu pembilang dan penyebut untuk menghitung tarif. Pembilangnya adalah budgeted FOH atau estimasi FOH. Estimasi FOH itu yang mana? Yang tadi sudah kita hitung di sini. Yaitu untuk departemen machining, budgeted FOH-nya adalah 170.250 yang ini tadi. Kemudian assembly adalah budgeted FOH-nya 99.750 yang ini. Ini pembilangnya. Kemudian penyebutnya apa? Penyebutnya adalah jumlah estimasi atas base to allocate FOH. Jumlah estimasi, jumlah estimasi, malah kebalik-balik. Jumlah estimasi atas allocation base FOH-nya. Jadi tadi allocation base untuk FOH-nya, menghitung tarif FOH-nya, basisnya adalah MH di machining department. Nah, kalau gitu kita lihat berapakah total MH, estimasi total MH di machining department. MH, machine hours di machining department, estimasinya adalah 22.700. Kita tulis di sini. Kemudian untuk assembly department, kita pakai DLH basisnya, berarti estimasi total basis untuk DLH di assembly, DLH assembly adalah yang ini 16.625. Kita tulis di sini. Sehingga kita sekarang sudah punya pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebut kita bagi ketemunya untuk machining department 7,5 dan untuk assembly department ketemunya pembilang dibagi penyebut 6, ketemunya 6 untuk assembly department. Nah, kita akan mau menjawab pertanyaan predetermined of FOH rate. Kalau cuma dituliskan 7,5 dan 6 aja itu salah. Lupa kok salah, yang namanya tarif harus lengkap ya, berikut dengan satuannya. Sehingga predetermined FOH rate untuk machining department adalah $7,5 per machine hours. Sementara itu untuk assembly department, tarif FOH-nya, predetermined FOH rate-nya adalah $6 per direct labor hours. Jangan cuma ditulis 7,5 dan 6 saja. Itu keliru, nggak ada satuannya. Oke, kenapa kok bisa keliru Pak? Kemarin sudah kita bahas, sudah saya berikan contohnya ya terkait dengan parkir kemarin itu. Oke. Nah, sekarang setting predetermined FOH rate sudah ketemu. Berikutnya adalah kita jawab requirement nomor 2, yaitu assignment atau pembebanan FOH ke job 3752. Oke, kita akan membebankan FOH ke job 3752. Dan yang bisa membebankan, ingat, yang bisa membebankan kan hanya departemen produksi. Atau dengan kata lain, yang bisa membebankan adalah hanya machining dan assembly department. Ini yang bisa membebankan FOH ke produk. Hanya departemen produksi saja, yaitu machining dan assembly. Oke. Nah, kalau begitu, sekarang kita lihat bagaimanakah pembebanannya. Job 3752. Kita punya data manufacturing cost-nya lengkap. Ada DM, DL, dan FOH. DM, DL sudah diketahui, FOH-nya harus kita hitung tentunya. Oke. DM dan DL dari mana Pak? Nah, ini sudah ada ini. Tadi kan sudah kita bahas di machining department, DM-nya job 3752, DM-nya dia menggunakan $60. Kemudian di assembly department, DM-nya job 3752 menggunakan $7. Berarti DM untuk job 3752 kita tulis di machining department dia dibebanin $60, assembly department DM-nya job 375 gunain $7. Sehingga total DM yang digunakan atau dibebankan untuk job 3752 adalah $67. Bagaimana dengan direct labor-nya? Kita lihat datanya sudah ada. Direct labor untuk machining department dia dibebanin $6. Sementara untuk assembly department dibebanin job 3752 ini direct labor sebesar $9. Oh, 9. Direct labor-nya $9, 11 jam $9. Coba kita hitung dulu. Assembly untuk direct labor-nya 4 jam
Oh, ini A ya, ada A-nya. Berarti ini setiap 4 jam di machining department itu si job 3752 menggunakan 4 jam. Nah, per jamnya adalah $6. Oh, ini ada A-nya di sini nyempil ya. Di sini ada A-nya, berarti setiap jam itu diupahnya $6. Berarti $6 dikalikan 4, $6 per jam. Berarti $6 per jam dikalikan 4 jam, maka total direct labor cost yang dibebankan ke job 3752 adalah 4 kali 6 sama dengan 24. Kemudian untuk assembly department, direct labor-nya itu menggunakan selama 11 jam untuk job 3752. Kemudian per jamnya itu diupah untuk karyawan di departemen assembly diupah per jamnya $9. Maka total direct labor cost yang dibebankan ke job 3752 adalah $9 per jam dikalikan 11 jam sama dengan 99 jam. Sehingga total direct labor cost adalah $123. Ya. Total direct labor cost-nya adalah $123. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, Pak, kok tadi direct materialnya tadi kok langsung dipakai saja, Pak, angkanya yang di sini 60 dan 7 langsung dipakai di sini, langsung ditotal menjadi total direct material. Kenapa direct labor harus dikalikan terlebih dahulu? Enggak langsung dipakai di sini 6, di machining 6 dan di assembly 9. Jawabannya adalah perhatikan bahwa DM yang di machining dan di assembly ini adalah sudah total. Sementara kalau DL yang di machining dan di assembly di sini ini per unit ini. Ya, ini per unit. Maksudnya adalah ini kan ada tanda A-nya. Berarti ini adalah per unit. Per unit ini maksudnya per satuan basisnya. Direct labor-nya ini kan basisnya dia pakai jam. Ya, direct labor hours berarti jam satuannya. Nah, ini membacanya adalah $6 per hour. Nah, kemudian job 3752 itu dia menelan atau diolah oleh pekerja di departemen machining selama 4 jam. Nah, berarti berapa total direct labor cost-nya kan gitu. Direct labor cost-nya tentu saja tarifnya $6 per jam atau $6 per hour dikalikan dengan 4 hours. Ketemunya adalah 24. Demikian juga dengan yang 99 ini. Paham ya? Jadi total DL yang akan dibebankan ke job 3752 total direct labor cost-nya adalah $123. Nah, sekarang kita lihat bagaimanakah pembebanan FOH-nya ke job 3752. Kita lihat pembebanan job 3752 atas komponen biaya produksi berupa FOH. Oke, kita lihat. Tadi kita sudah ketemu tarif untuk FOH-nya di machining department dan di assembly department. Machining department tarifnya $7,5 per mH. Kita tulis di sini. Kemudian assembly department tarifnya $6 per DLH. Kita tulis di sini. Ini adalah tarif. Oke, tarifnya sudah ketemu. Nah, kita butuh actual base. Nah, kalau yang di sini ini adalah base juga nih, penyebut tadi ya. Ini adalah base juga. Pas kita menghitung tarif FOH 22.700 dan 16.625 ini adalah base. Cuma angka 22.700 dan 16.625 ini adalah estimation base. Nah, ketika kita mau membebankan FOH kita butuh actual base. Ya, kita butuh actual base. Nah, actual base-nya adalah tentu saja hanya terkait dengan job 3752. Kalau angka 227 dan 16625 ini yang di sini ini adalah total estimasi base untuk selama 1 tahun atau 1 periode ke depan. Gitu loh ya. Makanya digunakan untuk dalam rangka menghitung tarif. Nah, kalau yang ini adalah actual base yang benar-benar digunain, base basis yang digunain oleh job 3752. Maka dari itu kita lihat ke job 3752. Untuk machining department ini kan dia pakai basisnya adalah MH. Kalau begitu kita logika berpikir kita akan menemukan bahwasanya
Kita harus berpikir bahwasanya karena basisnya MH, untuk machining department, berapakah actual machine hours yang dipakai oleh job 375? Kan gitu pertanyaan, kan gitu pikiran kita, simpulan kita. Berapakah machine hours, jam mesin yang digunakan oleh job 3752 secara aktual? Ya, tinggal kita lihat aja. Job 3752 machine hours actual yang dipakai adalah 10 jam. Oh ya sudah, kalau begitu 10 jam kita taruh di sini. Kemudian kita kalikan actual base 10 dikalikan dengan tarif 7,5. Ketemu total FOH yang dibebankan oleh machining department ke job 3752 adalah $75. Nah sekarang assembly department basis yang digunakan adalah DLH. Kalau begitu kita harus mencari berapakah actual DLH yang dipakai oleh job 3752. Oke, kita lihat di sini job 3752 assembly department direct labornya jam yang dipakai 11 jam, sehingga ada 11 DLH. 11 kita tuliskan di sini karena merupakan actual base berupa actual DLH yang dipakai oleh job 3752 di assembly department. Nah, 11 kita kalikan dengan tarifnya 6, ketemunya 66. Maka kalau kita jumlahkan ke bawah, kita akan menemukan total FOH yang dibebankan ke job 3752 yaitu 141. Terdiri dari 75 FOH dibebanin oleh machining department dan $66 itu FOH yang dibebanin oleh assembly department. Sehingga kalau kita total semua 67, 123 dan 141 DM, DL plus FOH itu artinya kita menemukan yang namanya total manufacturing cost. Sehingga total biaya produksi untuk job 3752 adalah $331. Paham ya sampai di sini ya? Oke. Dari sini kita bisa melihat ya bahwasanya terkait dengan FOH, FOH-nya ada 2 tarif. Artinya adalah multiple rate. Oke. Selebihnya kalau yang lainnya sama aja. Dan kemudian pembebanan biaya produksi ke job 3752 totalnya 331. Ngitungnya adalah setiap job 3752 masuk ke masing-masing departemen produksi, maka nanti akan dibebani FOH oleh departemen produksi masing-masing tadi. Perhitungannya seperti ini tadi. Oke, sekali lagi fokus kita adalah kalau kita membahas traditional costing versus activity based costing, fokus kita hanya ke FOH. Yang ini sebenarnya abaikan saja, yaitu DM dan DL atau prime cost-nya abaikan saja. Oke, sekarang kita lihat ke ilustrasi kedua. Kita observasi soal kedua, ilustrasi yang kedua. Ada satu perusahaan, nah ini soalnya diambil dari exercise 13 strip 4. Ya, ada satu perusahaan namanya Knoxville Company. Dia mendistribusikan overhead dari departemen jasa ke departemen produksi. Nah, ini kalimat normatif. However, after department's costs have been distributed, no costs are assigned back to it. Nah, ini kata-kata yang menarik. However, namun demikian, setelah overhead FOH dari service department have been distributed, telah didistribusikan, no costs are assigned back to it. Tidak ada overhead cost atau biaya FOH yang di assign back atau yang diberikan ulang, yang didistribusikan ulang ke departemen yang sudah ngasih alokasian atau distribusian FOH. Kalau dengan demikian, dengan begitu, maka kita tahu nih, ini adalah kalimat kata kunci yang menunjukkan bahwasanya distribusinya dengan menggunakan step method. Ingat, step method itu distribusinya bersifat non-resiprokal, ya, non-resiprokal. Kalau dia non-resiprokal berarti pasti step method, ya, pasti step method. Kalau simultaneous method itu kan berarti reciprocal. Kalau dia pakai direct, tidak ada istilah reciprocal atau non reciprocal kalau dia pakai direct method. Kenapa? Wong dia secara langsung hanya diberikan kepada departemen produksi, hanya didistribusikan ke departemen produksi secara langsung. Departemen yang lainnya nggak dikasih. Oke, kalau begitu simpulannya jelas. Berdasarkan kalimat ini maka pasti menggunakan step method.
Buildings and grounds is distributed first using square feet as a base. Jadi yang pertama kali didistribusikan building and ground menggunakan square feet, luas area. The number of employees is used as a base for distributing factory administration. Nah, jadi ini square feet dan number of employees adalah basis untuk distribusi. Oke, ini adalah datanya. Ini saldo awal, kemudian square feet, number of employees, DLH, dan MH. Requirement-nya compute a plant-wide overhead rate using direct labor hours as a base. Kemudian yang kedua requirement-nya compute the overhead rate for machining using machine hours as a base and for assembly using direct labor hours as a base. Nah, requirement nomor 1 dan requirement nomor 2 ini hanya kita diminta untuk menghitung tarif FOH, setting predetermined FOH rate. Yang requirement nomor 1 ini berarti plant wide atau single rate. Sementara yang requirement nomor 2 ini adalah multiple rate. Rate-nya lebih dari 1. Karena masing-masing departemen produksi yaitu machining dan assembly punya tarifnya masing-masing. Ini basisnya di machining pakai MH, kemudian di assembly pakai DLH. Base to allocate FOH-nya. Oke, kalau begitu sekarang kita kerjakan. Distribusi overhead dari departemen jasa ke departemen produksi. Berarti kita distribusikan dulu. Departemen jasa ke departemen produksi FOH-nya. Ini harus. Apakah ini wajib, Pak? Wajib. Kalau ini tidak didistribusikan sebelum kita setting tarif FOH, maka artinya overhead dari departemen jasa tidak akan masuk ke perhitungan dibebankan ke produk. Dan itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena secara faktanya departemen jasa itu ikut andil berkontribusi dalam hal proses produksi mengubah raw material jadi FG. Walaupun kontribusinya bersifat indirectly. Oke, metodenya pakai metode bertahap atau step method, dan kita tahu bahwa step method itu maka FOH dari departemen jasa akan dibagi secara bertahap, ada yang duluan, ada yang belakangan, dan bersifat non reciprocal. Base to distribute-nya adalah distribusi yang pertama Building and Grounds Department pakai square feet, distribusi kedua Factory Administration Department pakai basis number of employees. Oke, kita lihat tabel distribusinya. The balance before FOH Service Department Distribution, artinya saldo awal sebelum distribusi overhead dari departemen jasa adalah ini rinciannya, tinggal kita copy paste dari sini saldo awal ini, sehingga kita ketemu total FOH before distribution adalah 846.956. Ini before distribution. Nanti after distributionnya juga harus sama, 846.956. Kemudian kita distribusikan. Yang pertama kita distribusikan adalah Building and Grounds Department. FOH yang pertama kita distribusikan dari Building and Grounds Department. Berarti yang akan kita distribut adalah $40.000. $40.000 kita distribusi kemana? Kita distribusi ke semua departemen selain departemen dirinya sendiri, yaitu selain Building and Ground Department. Berarti akan ke machining, assembly, dan factory administration. Nah, berapakah total square feet berarti ya? Berapakah total square feet untuk machining, assembly, dan factory administration? Kita lihat square feet berarti yang ini. Machining 9.000 ditambah 10.000 berarti 19.000. 19.000 ditambah factory administration 1.000 sama dengan 20.000. Berarti untuk ke machining department, maka distribusiannya hasilnya adalah 9.000 per 20.000. 9.000 per 20.000 dikalikan yang didistribusiin 40.000 sama dengan 18.000. Bagaimana dengan assembly? Assembly berarti mana ini assembly 10.000 per tadi totalnya 20.000 dikalikan 40.000 atau separuhnya sama dengan 20.000. Kemudian yang terakhir ke factory administration. Factory administrationnya adalah 1.000, square feetnya 1.000, berarti 1.000 per 20.000 dikalikan 40.000 sama dengan 2.000. Paham ya sampai di sini?
Ini distribution yang pertama. Sekarang kita masuk ke distribution yang kedua di Factory Administration Department. Yang dialokasikan, yang akan didistribusikan berapa? Ya 25.000 tambah 2.000 sama dengan 27.000. Ini yang mau didistribusiin. 27.000 ini akan didistribusiin hanya ke Departemen Machining dan Assembly karena non reciprocal, sehingga Building and Ground Department jangan dikasih distribusian. 27.000 akan kita distribusikan dengan basis number of employees. Berarti kita lihat number of employees-nya si Machining and Assembly saja, yang lainnya jangan dilihat. Number of employees-nya Machining dan Assembly. Number of employees Machining dan Assembly. Number of employees-nya adalah Machining dan Assembly saja ya, yaitu 440 dan 460. Berarti kalau dijumlahkan berarti 40 ditambah ke sini 500 tambah 400 900. Berarti penyebutnya 900. Oke, ke Machining berarti berapa ke Machining? FOH dari Departemen Factory Administration akan diberikan, yaitu berarti 440 per 900. Machining 440 per 900 dikalikan tadi 27.000 sama dengan 13.200. Kemudian untuk Assembly jumlah employees-nya adalah 460, berarti 460 per 900 dikalikan 27.000, hasilnya 13.800. Nah, sekarang selesai, sudah kita distribusiin semua. Kalau begitu sekarang kita lihat posisi akhir after distribution. The balance after FOH Service Department Distribution are as follows. Machining Department totalnya after distribusi 393.156. Kemudian Assembly Department setelah distribusi total FOH-nya adalah 453.800. Dan kita pastikan bahwasanya saldo FOH after distribution untuk Departemen Jasa, yakni Building and Ground dan Factory Administration, ini harus sama dengan 0. Dan ini sudah 0, berarti sudah betul. Dan kita juga harus memastikan bahwasanya saldo total FOH after distribution of Service Department 2, Producing Department, harus sama dengan saldo FOH before distribution, yaitu 846.956. Setelah kita lihat, oh betul, sama. Jadi nggak ada masalah, sudah benar. Oke. Nah, sampai di sini kita belum menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaannya akan kita jawab di bawah. Pertanyaannya tadi adalah dengan kita diminta untuk menghitung tarif FOH, baik secara multiple rate maupun secara single rate. Kita hitung dulu untuk yang pertama, requirement yang pertama tadi adalah plant-wide overhead rate atau single rate, kan gitu ya, single rate. Kalau single rate berarti hanya ada satu tarif FOH yang berlaku untuk perusahaan ini, yaitu untuk Knoxville. Knoxville Company kalau using plant-wide atau single rate, dia akan hanya punya satu tarif saja yang berlaku untuk semuanya, semua pembebanan FOH. Loh Pak, kan ini departemennya ada dua dan dia basisnya ada macam-macam, kok cuma satu? Ya nggak apa-apa. Karena memang dia memutuskan, manajemen dari Knoxville memutuskan untuk menggunakan single rate. Dan single rate-nya ini basis alokasiannya didasarkan kepada direct labor hours yang ini tadi ya. Single rate-nya basis untuk alokasi FOH-nya adalah dia menggunakan direct labor hours atau DLH. Kalau begitu, kita mau menghitung tarif. Tarif berarti hitungannya adalah kita butuh pembilang dan penyebut. Pembilangnya adalah estimasian total FOH. Penyebutnya adalah estimasian total base to allocate FOH. Nah, estimasi total FOH-nya adalah 846.956. Dihitung dari mana Pak? Tadi tinggal kita ambil dari sini aja. Nih. Before distribution atau after distribution sama 846.956. Ini adalah pembilang. Kemudian penyebutnya adalah total estimation base to allocate. Total estimation base to allocate karena tadi basisnya pakai DLH, ya berarti kita hitung berapakah total DLH yang akan di periode yang akan datang itu di-occupied oleh Knoxville. Totalnya berapa DLH di Knoxville untuk satu periode ke depan. DLH
DLH berarti hanya ada di machining dan assembly. Loh Pak, kok building and grounds dan factory administration enggak punya direct labor hours? Yo, istilah direct labor itu kan hanya ada di departemen produksi. Kenapa? Karena nggak mungkin dong raw materialnya mampir ke departemen jasa, ke building and ground dan factory administration. Mau diapain? Nggak mungkin. Jadi yang punya direct labor cost itu hanya machining dan assembly, departemen produksi. Otomatis yang punya direct labor hours pasti juga hanya machining dan assembly. Demikian pula dengan machine hours. Building and grounds dan factory administration selaku departemen jasa ya pasti nggak punya mesin hours, wong dia nggak punya mesin untuk produksi. Oke, kita lihat bahwa direct labor hours totalnya untuk Knoxville adalah, tinggal kita jumlahkan, 452.000 ditambah 567.250. Hasilnya adalah 1.019.250. Nah, ini adalah merupakan penyebut. Pembilang dibagi dengan penyebut hasilnya 0,83096020. Ya, intinya adalah 0,83. Sehingga 0,83 ini adalah merupakan tarif FOH. Cara membaca sekali lagi dengan lengkapnya dan menuliskannya harus lengkap kalau kita menuliskan tarif. Maka tarif FOH secara plant wide atau single rate di Knoxville Company adalah 0,83 dolar per DLH. Sekali lagi 0,83 dolar per DLH. Ini tarif FOH yang berlaku di Knoxville Company. Requirement pertama jawabannya ini. Single rate-nya ini. Kemudian requirement yang kedua, kita diminta untuk menghitung tarif FOH namun multiple rate. Multiple rate artinya yang punya tarif FOH kan hanya departemen produksi, yaitu machining dan assembly. Kalau begitu di Knoxville Company ini nanti akan dia punya dua tarif FOH, yaitu tarif FOH untuk machining dan tarif FOH untuk assembly. Base to allocate-nya sudah diketahui tadi di soal ini di requirement nomor 2, bahwa untuk machining department base to allocate-nya dia using machine hour atau MH. Dan kemudian untuk assembly department base to allocate-nya dia akan using direct labor hours atau DLH. Tinggal kita cari saja pembilang dan penyebut. Pembilangnya adalah total estimation FOH. Total estimation FOH untuk machining berapa? Ya, 393156 ini yang kita pakai. Loh Pak, kenapa kita tidak pakai 361956? Ya tidak boleh. Karena ini belum memperhitungkan FOH atau overhead dari departemen jasa. Padahal departemen jasa harus diperhitungkan. Kenapa? Karena tadi dia punya andil dalam proses produksi. Jadi yang dipakai 393156. Kemudian estimasian FOH di departemen assembly adalah 453800. Yang ini yang kita pakai 453800. Oke, ini adalah pembilang. Penyebutnya adalah total estimasian base to allocate FOH. Total estimasian base to allocate FOH. Berarti kalau di machining department ya total estimasi MH selama satu periode ke depan berapa? Ya kita cari MH-nya. Estimasian MH. Estimasian MH ini di machining department tentunya adalah 195.600. Oke, kita tulis di sini 195.600. Berapa total estimasian DLH di assembly department? 567.250. Ini 567.250 ini DLH di assembly department 567.250. So, sampai di sini kita sudah menemukan, kita sudah punya pembilang dan penyebut. Pembilang dibagi dengan penyebut ketemu tarif FOH. Tarif FOH di machining department adalah 2,01 dolar per machine hours. Dan tarif FOH di assembly department adalah 0,8 dolar per DLH. Oke, loh Pak, kok tarifnya beda? Satuannya beda maksudnya. Yang di sini dia pakai base-nya MH, yang di sini pakai base-nya DLH. Apakah itu diperbolehkan? Oh, boleh. Monggo, silakan saja. Tapi Pak, ini kan di departemen machining ini kan dia juga ada DLH-nya, Pak. Iya, betul. Dia pasti juga ada pekerjanya, alias dia punya DLH juga di machining. Sebaliknya assembly ini kan dia ada mesin juga Pak, berarti dia punya machine hours dong Pak. Ya, taunya dari mana? Ini lengkap nih.
Masing-masing departemen produksi, machining, dan assembly dia punya DLH dan MH. Tapi untuk kepentingan multiple rate, ternyata manajemen di Knoxville Company lebih memilih di machining department menggunakan base-nya adalah machine hours, sementara di assembly department dia menggunakan base to allocate FOH-nya adalah direct labor hours. Oke, paham ya sampai di sini ya? Pak, apakah itu diperbolehkan? Boleh, nggak masalah. Nanti FOH totalnya adalah FOH yang dibebankan oleh machining dan FOH yang dibebankan oleh assembly di total. Seperti ketika kita membahas di kasus yang pertama tadi. Total FOH-nya nanti total FOH dari machining dan assembly di total. Oke, paham ya sampai di sini ya? Nah, ini requirement untuk kasus yang kedua cuma diminta untuk setting tarif FOH. Atau dengan kata lain, ini dikerjakannya semuanya menurut siklus FOH, semuanya hanya ada di awal periode atau at the beginning of the period saja. Paham ya sampai di sini ya? Sekarang, dari pengerjaan dan observasi kasus soal yang sudah kita kerjakan barusan, yang sudah kita bahas barusan, maka kita bisa melihat simpulan ciri-ciri karakteristik dari FOH yang sudah kita simulasikan dan sudah kita observasi. Apa itu simpulannya? Yang pertama, karakteristiknya adalah bahwa rate atas FOH dapat berupa single rate atau multiple rate. Kan tadi sudah saya bilang, sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini, sampai dengan FOH departmentalization, kita itu menerapkan traditional costing. Ya. Nah, penerapan traditional costing ini based on dua soal ini, dua kasus ini tadi, berarti kita dapat lihat loh. Ya, ada yang bersifat multiple rate. Ini tarifnya multiple karena lebih dari satu, ini soal yang pertama. Kemudian di kasus yang kedua, ini juga bisa. Ada yang single rate, plan wide, dan ada yang multiple rate. Berarti kalau gitu dapat kita simpulkan karakteristiknya observasi dari dua soal itu, FOH-nya itu bisa berupa single rate atau bisa juga multiple rate, nggak ada masalah. Oke, bisa dua-duanya, tapi pilih salah satu ya, dalam praktiknya pilih salah satu, mau single rate ataukah multiple rate. Berikutnya karakteristik yang kedua, semua tarif atas FOH itu semuanya menggunakan volume atau unit. Maksudnya apa sih Pak? Simpelnya, base to allocate-nya itu dia menggunakan non-activity base, bukan aktivitas. Ya, kalau tadi kan di sini menggunakan base to allocate-nya adalah MH dan DLH. Machine hours dan direct labor hours. Nah, MH dan DLH ini bukan menunjukkan suatu aktivitas. Machine hours dan DLH ini bukan menunjukkan suatu aktivitas. Nah, Pak, kalau aktivitas itu maksudnya bagaimana, Pak? Kalau aktivitas base itu maksudnya misalkan aktivitas desain. Nah, itu aktivitas untuk mendesain. Aktivitas cutting itu aktivitas untuk memotong. Kemudian setting up. Setting up itu adalah aktivitas. Aktivitas untuk apa? Untuk menyiapkan. Setting up. Nah, ini tarifnya ini, base to allocate-nya ini yang dijadikan dasar adalah MH dan DLH. Which is MH dan DLH ini bukan merupakan aktivitas. Atau bukan merupakan aktivitas, namanya adalah volume atau unit. Jadi basis atas tarif FOH yang digunain tadi sepanjang ini, sejauh ini adalah menggunakan non-activity base. Nah, dari kedua ciri-ciri penting ini, ciri-ciri dasar ini, dua karakteristik dasar ini, maka FOH itu yang sudah kita hitung-hitung tadi di dua kasus tadi, itu nantinya tetap akan dibebankan ke produk. Dan FOH yang punya dua karakteristik atau ciri-ciri ini secara kumulatif, maka itu disebut sebagai traditional costing. Pembebanan FOH-nya ke produk itu dengan menerapkan traditional costing. Jadi traditional costing itu pembebanan FOH ke produk. Dan FOH yang dibebankannya memenuhi kedua syarat ini secara kumulatif. Yaitu tarifnya bisa single rate atau multiple rate, nggak ada masalah. Kemudian semua base to allocate-nya itu dia berupa non-activity base.
Maka itulah yang disebut sebagai traditional costing. Jadi FOH-nya dibebankan ke produk dengan yang mana allocation base-nya ini memenuhi proses pengalokasian FOH-nya ini memenuhi dua karakteristik ini secara simultan, secara kumulatif, nggak boleh salah satu, jadi harus dua-duanya. Nah, kalau begitu kita bertanya sekarang, Pak, apakah ada FOH yang dibebankan ke produk tetapi pembebanannya itu tidak dengan menggunakan dua karakteristik ini, tidak dengan menerapkan dua karakteristik ini, pembebanan FOH ke produknya? Ada nggak, Pak? Jawabannya adalah, oh ada. Nah, jawaban atas pertanyaan ini yang mana ada FOH yang dibebankan ke produk, tapi prosesnya itu tidak dengan menerapkan secara kumulatif dua syarat atau karakteristik ini. Ada. Nah, itulah nanti yang disebut sebagai activity based costing. Dari sini, dari definisi awal ini, activity based costing, berarti kita tahu dong bahwasanya nanti ini base to allocate-nya harus ada yang berdasarkan kepada activity base. Kenapa? Karena ini traditional costing ini semuanya non-activity base. Berarti kalau activity based costing paling tidak berarti nanti basis untuk tarif FOH-nya pasti ada yang bersifat aktivitas. Itu simpulan sementara kita. Oke, bagaimana penelusuran lebih lanjut, pembahasan lebih detail tentang activity based costing akan kita lanjutkan pembahasan kita di video materi part yang kedua. Bagian yang kedua masih tentang topik activity based costing. Oke, sampai di sini pembahasan kita sebagai pengantar untuk memahami apa itu traditional costing untuk di-compare nanti dengan activity based costing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.